Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat wangi semua, sobat nilam. Jadi pada kesempatan ini secara langsung kita memberikan gambaran sedikit mengenai konsep pembibitan metode yang lama dengan menggunakan plastik sungkup seperti ini. Ya, apa tujuannya? Jadi kita akan bahas masalah ini. Oke teman-teman, dan sebelumnya kita bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah hasil penanaman kami kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Kita bisa melihat ini gelas-gelas lumayan banyak. Ini ada sekitar 2000-an. Jadi ini sampai di sana lumayan jauh. Ini ada sekitar 2000-an. Dan yang mungkin teman-teman tidak habis pikir yang di sini, ini tanaman sebenarnya sudah ada nilamnya seperti ini. Bahkan di dalam yang berumput ini ada nilamnya. Kemarin sengaja kami tidak melakukan pembersihan secara cepat karena memang kondisinya kemarin itu kemarau, sehingga ada resiko bilasanya kita bersihkan terlalu berlebih. Ini nilam semua, ada semua nilam. Dan kesyukurannya kita saat ini dalam teknis budidaya tanaman nilam. Jadi alhamdulillah ada beberapa herbisida itu kita bisa gunakan. Keefektifannya yakni itu selektif terhadap tanaman nilam seperti ini. Meskipun ini kita spray merata, bahkan mengenai tanaman nilamnya itu, nilamnya itu tidak akan mati. Jadi ini kami spill satu persatu nilamnya. Ini semua ada nilamnya ini. Ini yang berumput lebat ini sejatinya ada nilamnya. Karena sekarang sudah masuki musim penghujan, otomatis nanti kami akan coba bersihkan menggunakan herbisida selektif untuk tanaman nilam. Oke, namun pembahasan kita bukan mengenai gulma, cuman memberikan gambaran bahwasanya teknis budidaya tanaman nilam itu sebenarnya sangat mudah. Salah satu yang terkendala kemarin dari teknis budidaya ini adalah perawatan, terutama dari gulma-gulma yang pertumbuhannya mungkin bisa lebih cepat daripada tanaman nilam, sehingga itu bisa merepotkan kita sebagai petani. Namun kesyukurannya sekarang sudah ada banyak alternatif, terutama obat-obat kimia yang bisa membantu kita dalam proses budidaya, sehingga memudahkan kita selaku petani tanaman nilam. Oke, kita akan bahas masalah yang tadi di awal. Konsep seperti ini kami tetap melakukan pembibitan sistem sungkup seperti ini, padahal kami menggunakan gaca-kaca seperti ini atau tekap untuk melakukan proses penanaman. Kenapa hal itu kami lakukan? Baiklah, kita akan coba membahas lebih detail kenapa kami melakukan konsep seperti ini. Jadi ini adalah salah satu konsep dimana menurut kami teman-teman petani yang lain juga wajib untuk coba atau tiru. Maksud dari tujuan kami melakukan pembibitan seperti ini adalah untuk melakukan penyulaman pada saat tanaman nilam ada yang gugur atau mati. Karena sejatinya kita tidak tahu apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kematian pada tanaman nilam kita. Karena sejatinya itu banyak hal yang bisa menyebabkan nilam itu bisa mati. Misalnya seperti ini. Ini terbuka sendiri, faktor ada ayam yang membongkar, padahal mungkin itu baru berapa hari sudah kita tanam dan sudah terbuka, sehingga kena matahari langsung dia belum siap beradaptasi dan mengakibatkan kematian. Terutama di saat musim kemarau seperti beberapa hari yang lalu, kondisi tanaman nilam kita itu sangat mudah
mati karena memang cuaca yang sangat terik. Dan ada faktor lain mungkin yang bisa menyebabkan tanaman nilam kita itu belum siap untuk dibuka, dan sudah terbuka seperti ini. Ya, meskipun akarnya sudah tumbuh, namun karena memang dia belum siap untuk terbuka, itu bisa menyebabkan kematian pada tanaman nilam kita. Di sini ada beberapa yang terbuka karena memang drainase di lahan ini belum kami perbaiki. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu kami coba perbaiki, sehingga musim hujan yang lebat beberapa hari yang lalu itu secara tidak sengaja tergenang, sehingga penutup-penutup gelas seperti ini terangkat dan terbuka, sehingga tanaman nilamnya itu sungkupnya hilang, sehingga bisa menyebabkan kematian. Baik, kami spill lagi langsung dengan pembibitan kami. Jadi di atasnya dulu kami perlihatkan cara kami sangat sederhana dalam membuat tempat pembibitannya. Ini kami buat hanya tiang-tiang penyangga dari kayu-kayu biasa saja. Kemudian bagian atas kami beri paranet sedikit seperti ini. Paranet itu mungkin banyak di toko-toko. Ini hanya opsional saja. Kita bisa gunakan yang lain, kayak daun kelapa seperti itu. Karena meskipun kami menggunakan paranet yang mungkin hanya sekitar 60%, otomatis cahaya masih terlalu tembus ke bawah. Kemudian kami double lagi menggunakan daun kelapa untuk 1 minggu. Kemudian daun kelapa kita lepas, tinggal paranetnya saja yang kita biarkan. Kemudian selanjutnya plastik. Kebetulan kami masih ada sisa-sisa plastik UV. Ini beda dengan plastik-plastik mungkin biasa teman-teman gunakan. Ini sangat tebal. Kami hanya juga baru coba-coba, ternyata hasilnya luar biasa. Mungkin ini susah kita dapatkan, jadi teman-teman bisa gunakan plastik yang biasa ada di toko-toko yang tipis itu. Biasa mungkin digunakan untuk plastik cor. Ini kami spill bagian dalamnya. Bibit tumbuh dengan baik dan sempurna, luar biasa. Di dalam sini ada sekitar 1000-an lah bibit nilamnya. Jadi ada sekitar 1000-an. Ini akan kita gunakan penyulaman pada saat ada tanaman nilam yang mati, atau bahkan ada tempat-tempat khusus yang mungkin memang belum kita lakukan penanaman. Itu bisa kita gunakan bibit ini. Ini sangat luar biasa teman-teman. Keraguannya untuk titik mati itu agak kecil lagi dibanding menggunakan gelas-gelas seperti ini. Karena kenapa? Sejatinya tanaman ini sudah tumbuh, tinggal proses di perawatan, otomatis dia akan cepat mudah tumbuh dan berkembang. Itu kelebihan dari konsep pembibitan seperti ini. Berbeda dengan menggunakan gelas-gelas seperti ini, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bibit atau tanaman nilam di dalamnya itu bisa saja mati. Salah satunya faktor kemarau tadi. Oke teman-teman, lakukan seperti ini. Itu opsional saja, tergantung dari teman-teman. Biar tanaman nilam kita nantinya kelihatan bagus, tumbuh secara merata dan serentak, sebaiknya kita melakukan persiapan bibit semai bibit seperti ini. Ini sangat luar biasa dibanding kalau kita melakukan penyulaman, kita ganti misalnya yang sudah mati, itu tertinggal teman-teman. Otomatis pertumbuhannya tidak akan serentak. Kita akan lihat ada yang besar, ada yang kecil, karena memang pertumbuhannya tidak sama. Berbeda kalau kita melakukan penanaman seperti ini sambil kita melakukan pembibitan. Biasanya ada yang mati, kita langsung sulam saja, otomatis pertumbuhannya sama besar, sehingga produksi nantinya itu bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi tips di sini adalah bagaimana caranya kita
melakukan opsional dengan cara melakukan pembibitan lain, meskipun menggunakan alat seperti ini juga efektif, namun alangkah baiknya kita mempersiapkan untuk penyulaman. Ini akan sangat membantu nantinya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat.